Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Trivia Akmalaem dengan NIM 0104212052 kelas Manajemen Dakwade semester 1. Di sini saya akan meringkas mata kuliah Pancasila dengan materi yang pertama adalah negara dan warga negara. Jadi negara adalah suatu organisasi yang berdaulat yang melaksanakan tata tertib dan sistem pemerintahan atas orang-orang di daerah yang mempunyai kekuasaan, di mana setiap masyarakat atau warga negara yang ada di dalam suatu negara tadi harus tunduk akan aturan-aturan yang ada dan berlaku dalam negara. Fungsi negara yang pertama adalah melaksanakan penertiban. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, pertahanan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Unsur-unsur negara itu yang pertama adalah rakyat atau jumlah penduduk. Yang kedua, wilayah. Yang ketiga, pemerintahan. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain ini memiliki dua sifat. Yang pertama adalah pengakuan de facto, di mana keyakinan suatu kenyataan adanya suatu negara yang merdeka. Yang kedua bersifat pengakuan de jure atau bersifat resmi. Kemudian adanya warga negara. Warga negara ialah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan berupa warga lokal, warga asli atau warga negara asing di sebuah negara. Kemudian adalah kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan secara umum terdiri dua asas. Yang pertama asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang menurut keturunan dan pertalian darah. Yang kedua adalah asas tempat kelahiran. Materi selanjutnya yaitu sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Sistem politik itu adalah kesatuan seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan negara. Struktur-struktur di setiap politik itu yang pertama adalah kekuasaan dan keadilan. Yang kedua, pendidikan dan keterampilan. Yang ketiga, kekayaan dan kesehatan. Keempat, kasih sayang dan keseganan. Yang kelima, kejujuran dan kesopanan. Ciri-ciri sistem politik yang pertama, unit-unit membentuknya sistem dan pengaruh sistem. Input dan output, proses pembuatan keputusan, dan lain sebagainya. Sistem politik di Indonesia berfungsi sebagai mekanisme yang sesuai dengan dasar ketentuan konstitusional, juga memperhitungkan lingkungan masyarakat yang real. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem politik di Indonesia itu yang pertama adalah faktor lingkungan, yang kedua faktor sosial budaya, yang ketiga faktor kondisi ekonomi suatu negara. Pemerintahan di Indonesia mengatur Indonesia sudah menerapkan pembagian kekuasaan, bahkan sejak kemerdekaan baik pada era sistem pemerintahan dan parlementer, presidensial maupun demokrasi. Macam-macam sistem pemerintahan itu adalah yang pertama pemerintahan presidensial, di mana Indonesia menggunakan pemerintahan presidensial ini. Sistem pemerintahan di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949 itu menggunakan sistem presidensial dengan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah pada tahun 1949 sampai 1950 itu menggunakan sistem parlementer semu dengan konstitusinya adalah UUD RIS. Yang ketiga, pada tahun 1950 sampai 1959 tetap menggunakan parlementer dengan konstitusinya Undang-Undang Dasar 1950. Kemudian pada tahun 1959 sampai 1966 itu menggunakan sistem presidensial lagi dengan konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, sistem pada 1998 sampai sekarang ini, sampai 2022 masih digunakannya sistem presidensial.
Materi selanjutnya adalah tentang demokrasi. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Menurut beberapa ahli, yang pertama itu ada menurut Abraham Lindsay, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi adalah suatu kebebasan, atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Prinsip-prinsip demokrasi yang pertama adalah pemerintahan konstitusional, kedua pers yang bebas, ketiga peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang keempat pemerintahan yang diskusi, pemilihan umum yang bebas. Materi selanjutnya tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Pelaksana otonomi daerah berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama adalah memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman daerah. Yang kedua adalah berdasarkan pada otonomi yang luas, nyata, dan juga bertanggung jawab. Yang ketiga, harus mementingkan kemandirian daerah otonomi. Yang keempat, pelaksanaannya harus sesuai dengan konstitusi negara. Yang kelima, harus lebih meningkatkan peran dan fungsi pada badan legislatif daerah. Yang keempat, berdasarkan pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintahan kepada daerah, tetapi juga dari pemerintahan dan daerah kepada desa. Sekian hasil ringkasan yang telah saya ringkas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.